akal. Dan cahaya ini kalau belum diimankan, ini akan liar, akan keras, akan merasa paling pintar, akan merasa paling ini, paling itu, dan sebagainya. Makanya dalam perjalanan Nabi Musa itu sebenarnya cerita tentang akal yang sedang ditundukkan kepada hati, agar sang akal ini menjadi akal yang murni, akal yang benar-benar murni sesuai dengan kehendak ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam sukses selalu untuk semuanya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang perjalanan Nabi Musa di kota Madian. Kalau yang video kemarin kan Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun sampai mati. Nah, dari pengalaman Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun sampai mati, maka para pembesar-pembesar Fir'aun itu kan diskusi untuk menghukum Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa pada akhirnya adalah melarikan diri ke kota Madian. Dalam perjalanan di kota Madian, Nabi Musa itu berjumpa dengan dua wanita yang sedang menimba air untuk makan ternaknya, untuk minum ternaknya. Tapi kedua wanita tersebut itu nunggu antrian lama banget karena kalah sama yang cowok-cowok. Terus Nabi Musa melihat dan Nabi Musa memberikan pertolongan atau bantuan kepada kedua wanita tersebut, dan dengan keikhlasan. Apa sih maksudnya? Mari kita bahas. Jadi Nabi Musa itu kan adalah akal yang sedang menuju kepada kemurniannya. Dalam perjalanan Nabi Musa melihat kedua wanita tersebut. Maksud dari wanita ini kalau dalam ceritanya itu kan mengarah kepada wanita ini mempunyai sifat pemalu dan sifat lembut. Dan kedua wanita ini adalah putrinya Nabi Syuaib. Nah, kedua wanita ini melambangkan sifat malu dalam diri, sifat lembut dalam diri. Karena Nabi Musa itu kan mempunyai sifat yang keras. Mempunyai sifat yang masih ada egonya gitu loh. Sehingga dalam perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan dua wanita ini simbol cahaya kelembutan dan cahaya malu. Kita harus malu kepada Tuhan kita. Akal ini harus malu kepada Tuhan kita. Sedang menimba air sumur itu simbol air kehidupan. Jadi di saat kita masuk untuk mengambil ma'ul hayat, air kehidupan yang ada di telengai hati, kita harus mempunyai rasa malu dan kelembutan. Seperti kita meditasi, kita wiridan, kita beribadah, harusnya kita ikhlas. Kalau masih ada embel-embel berarti kita tidak malu. Wong kita beribadah, yuk kita mendapatkan pertolongan darinya. Lah kok kita masih minta ini minta itu, lah rasa malunya di mana? Berarti kan rasa malu, cahaya kemaluan, cahaya rasa malu itu belum menyinari akal. Di saat akal sudah tersinari oleh cahaya rasa malu itu, maka yang ada hanyalah keikhlasan. Tuh, makanya kota Madian itu terkenalnya adalah perdagangan. Perdagangan yang apa? Perdagangan yang curang, perdagangan yang nggak jujur, banyak korupsi di sana, banyak bater-bater yang ada di sana, yang baternya itu penuh dengan kecurangan dan sebagainya. Sehingga di kota Madian yang bertugas di sana adalah Nabi Syuaib. Kalau kita masukkan semua ke dalam diri, kota Madian itu ya tetap di lingkup kepala kita ini. Dalam kepala kita ini kan banyak sekali perdagangan, beribadah agar ini, agar itu, supaya kaya, supaya usaha lancar, supaya di ini, diitukan, dan sebagainya ini. Niat kita beribadah, niat kita berwirid zikir, niat kita meniti ke dalam diri, coba dikoreksi.
Apakah benar-benar murni rindu akan jati dirinya, atau karena sudah mungkin bosan hidup menderita, mungkin bosan dikucilkan, dipandang sebelah mata. Lah kalau kita meniti ke dalam diri kok masih ada yang mungkin tadi dengan niat agar ini agar itu tandanya kita sedang berada di kota Madian yang belum tercahayai. Gitu Bapak Ibu. Jadi simbol Nabi Syuaib kenapa berjuang di kota Madian itu adalah cahaya kejujuran, cahaya kesabaran, cahaya kebijaksanaan yang menyinari akal pikiran ini. Nah, orang-orang yang tadi itu berebut air itu adalah pikiran kita yang sangat liar, yang sangat banyak. Terus kenapa ada dua wanita di situ ada domba? Karena domba ini menyimbolkan nurut, tunduk, patuh, tidak merusak, jinak, dan sebagainya. Jadi domba ini adalah mengisyaratkan pikiran yang sudah jinak, pikiran yang sudah nurut. Sedangkan laki-laki yang berebut itu adalah ego yang berebut penuh dengan kerakusan dan sebagainya. Sehingga akal sebenarnya di situ dididik ketulusan. Akal itu dididik agar mempunyai rasa malu, sifat malu, rasa lembut. Karena Nabi Musa di perjalanan sebelumnya itu kan keras, menyampaikan kebenaran dengan kekerasan, menyampaikan kebenaran atau membela kebenaran karena benci, karena ada keegoisan. Dalam cerita sebelumnya loh, Nabi Musa memukul pengikut Firaun itu kan menyampaikan kebenaran masih dengan ketidakterimaan, kemarahan, keegoisan dan sebagainya. Makanya di cerita sebelumnya kan Nabi Musa itu menyesal, sadar ternyata menyampaikan kebenaran atau membela kebenaran masih ada keegoisan, sehingga melanjutkan lagi perjalanannya di kota Madian. Sedangkan kota Madian itu kota yang hubungannya dengan perdagangan. Dalam diri kita ini banyak sekali perdagangan. Kita infak, sedekah, kita ibadah, kita berbuat kebajikan, masih barter dengan Tuhan kita kok. Seolah-olah kita yang berbuat kebaikan sehingga kita tukar dengan kebaikan juga gitu. Ini kan perdagangan dalam sistem otak kita ini. Lah di cerita tersebut Nabi Musa itu sedang dididik keikhlasan, beribadah lillahi ta'ala, menimba ilmu lillahi ta'ala, meniti ke dalam diri untuk mengambil atau mengambil air sumur atau maul hayat dengan keikhlasan, ketulusan, nggak usah dengan embel-embel. Jadi cerita Nabi Musa di kota Madian itu sedang mendidik akal kita, atau maknanya adalah untuk mendidik akal kita benar-benar nggak ada perdagangan, nggak ada jual beli lagi, nggak ada yang nama barteran lagi di saat sedang meniti ke dalam diri, mengambil maul hayat, menuju kepada maul hayat. Sumur itu simbol. Kenapa harus menimba? Menimba ini berarti kita sedang berproses, terus berusaha dengan kesabaran, dengan ketekunan, itu menimba air kehidupan maul hayat. Jadi di saat kita masih ada perdagangan, ada perjualbelian, ada ketidakikhlasan dalam diri kita, ayo hilangkan hal-hal seperti itu. Luruskan lagi niat kita, murnikan lagi niat kita, meniti ke dalam diri itu bukan agar ini, agar itu, dan sebagainya. Agar ini, agar itu hanya bonusan. Tapi kalau dari pertama kok kita sudah jual beli dengan Tuhan kita, sudah barter dengan Tuhan kita, sudah nggak ikhlas di saat meniti ke dalam diri kita, yang ada hanyalah kelelahan Bapak Ibu. Ayo koreksi ke dalam diri pribadi masing-masing, apakah meniti ke dalam diri ataukah beribadah itu sudah benar-benar lillahi ta'ala atau masih ada perebutan. Karena pikiran ini menjadi inang Bapak Ibu, berbuat kebaikan, pikiran ini menclok. Kalau pikirannya negatif ini menclok, dan ini sebenarnya sedang menjadi hijab.
agar ini, agar itu, beribadah agar ini, agar itu sebenarnya sedang terhijab. Maka bersihkanlah itu semua. Kita benar-benar tulus ikhlas untuk meniti ke dalam diri, menemukan menemukan air sejati ma'ul hayat di dalam diri. Sehingga Nabi Musa atau akal ini nanti menyatu atau menikah. Kan dalam ceritanya pada akhirnya Nabi Musa itu menikah dengan perempuan ini, dengan wanita ini. Lah wanita ini adalah simbol kelembutan dan simbol malu. Jadi di saat akal sudah menyatu, sudah menikah dengan malu dan lembut, maka akal ini sudah tidak keras menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, berpihak kepada kebenaran, sudah tidak keras, sudah memaklumi, sudah bijaksana. Terus akal sudah malu, meniti ke dalam diri, beribadah, berbuat baik, sudah gak ada embel-embel apapun. Dan yang mengajarkan Nabi Musa tentang bab ini adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah simbol dari cahaya kejujuran, cahaya kesabaran, cahaya kebijaksanaan. Itu Bapak Ibu cerita Nabi Musa di kota Madian menyatu dengan sifat dua ini dan berguru kepada cahaya kejujuran atau Nabi Syuaib. Ini kan cikal bakal Nabi Musa nanti pada akhirnya adalah melepas kedua trompa. Pada akhirnya, karena hakikat Nabi Musa adalah akal, cahaya murni dari akal. Dan cahaya ini kalau belum diimankan, ini akan liar, akan keras, akan merasa paling pintar, akan merasa paling ini, paling itu, dan sebagainya. Makanya dalam perjalanan Nabi Musa itu sebenarnya cerita tentang akal yang sedang ditundukkan kepada hati, agar sang akal ini menjadi akal yang murni, akal yang benar-benar murni sesuai dengan kehendak ilahi. Ego harus dihancur leburkan, baik buruk dalam akal pikiran ini harus dihilangkan pada akhirnya nanti dalam cerita tersebut. Dan dari cerita ini apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Nabi Musa adalah akal, dua wanita itu adalah cahaya malu dan cahaya lembut. Domba itu simbol pikiran-pikiran yang sudah tunduk. Terus laki-laki yang berebut itu adalah simbol ego. Nabi Syuaib itu adalah simbol cahaya kejujuran, kesabaran, kebijaksanaan. Nabi Musa menyatu atau menikah dengan wanita ini yang ditolongnya atau yang dibantunya, itu adalah penyatuan sang akal kepada sifat murni, yaitu mempunyai rasa malu, mempunyai rasa lembut. Jadi malu dan lembut, akal sudah menyatu dengan cahaya kelembutan dan cahaya malu. Malu di saat kita berbuat kebaikan, menyampaikan kebenaran agar terlihat wah, agar dipandang cerdas, harusnya malu, karena yang cerdas bukan kita tapi Tuhan kita. Kalau kita nggak punya rasa malu, kita akui kecerdasan itu milik kita, kecerdasan itu adalah kita hasil kerja keras kita, hasil ini gitu. Itu cerita Nabi Musa mengajarkan kita agar kita rendah hati, agar kita lembut, agar kita punya rasa malu kepada Tuhan kita, agar kita dalam kehidupan ini tidak berdagang, tidak barter kepada Tuhan kita, dan sebagainya. Dan kita nanti akan melanjutkan kisah Nabi Musa yang membelah laut secara hakikat, karena di sini kajiannya adalah pengupasan secara hakikat, dan hakikat itu semua ada di dalam diri kita. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.